Jadi kalau isolasi itu membatasi kontaminasi dari orang yang sudah sakit sama orang yang sembuh. Jadi kak sakit sama sembuh itu nggak boleh nggak boleh gabung gitu ya, nggak boleh ketemu. Iya. Nah, tadi kita udah juga bahas tentang imunitas. Nah, sekarang kita masuk ke orang-orangnya yang terpapar. Itu juga ada beberapa istilah-istilahnya kan. Oh, yang sudah yang shorting research tadi ya? Itu nanti aja. Ini kita bahas dulu yang dari mungkin ada ODP sama PDP. Bedanya apa? Mungkin bisa jelasin. Mungkin bisa jelasin perbedaan dari PDP sama ODP itu apa? Sama OTG juga. OTG itu kabel. Kabel OTG. Iya, kabel colokan ya. Itu kabel tolong. Tapi ada juga istilah OTG gitu loh. Nanti bisa nyambung ke research kecil-kecilanku sih sebenarnya yang masalah OTG. Mungkin bisa jelasin dulu bedanya ODP, PDP sama OTG. Singkatannya apa ya? Aku lupa. Nah, ODP. Nah, gimana Rum? PDP itu pasien dalam pemantauan. Kalau ODP itu orang dalam pemantauan. Nah, kalau PDP namanya aja juga pasien, pasti sudah terpapar, sudah terkena virus. Nah, itu masih diawasi. Kalau orang dalam pemantauan itu dia itu masih dites tapi hasilnya belum keluar, kayak dia itu positif atau negatif. Jadi masih dipantau ini hasilnya positif atau negatif, itu menunggu hasil dari medis, tapi dia tuh masih kan dia kan kayak tersangka gitulah, tersangka. Ya, yang biasanya tersangka atau dia terdakwa kayak nih? kena Dilihat dari gejala-gejalanya pernah itu. kontakan gitu. Kalau kena kontak sama semisal saudara saya kena corona, nah saya itu pasti jadi ODP karena misal saya pernah kayak ke rumahnya atau gimana, itu pasti kita itu dipantau kayak gitu. Dan itu kita tuh dites masih menunggu hasil tes medis itu. Tes labnya ya gitu ya. Ya. Berarti kalau ada yang kena ODP itu tim medis yang ke rumahnya atau kita yang melaporkan ke tim medisnya tiap harinya? Biasanya kalau sepengetahuan saya itu ada laporan. Orang ini gejala-gejala gini, terus dicek biasanya memang. Dicek dulu. Jadi dia masuk ke ODP dulu. Setelah dicek hasil labnya keluar, baru dilakukan penjemputan. Kalau memang hasilnya positif gitu loh. Berarti mau nggak mau memang masyarakat juga harus kerjasama dengan cara jujur ya. Nah benar, masalah jujur aku mau bahas lagi. Nih, ini sebenarnya sangat penting untuk kita ketahui semua ya. Bagi pasien yang positif, memang dia positif, dia merasa dirinya saking emosinya, dia merasa dirinya positif atau memang hasilnya sudah positif, dimintalah kalau memang kalian check up ke dokter, check up ke rumah sakit, jujurlah, jangan kalian bohong gitu loh dengan gejala-gejala dari COVID ini. Karena apa? Banyak sekali tenaga medis yang meninggal itu karena pasien yang berbohong. Jadi gini, maksudnya untuk masyarakat itu nggak perlu malu lah. Kalau kalian malu itu malah kalian ngasih informasi yang bohong, malah merugikan diri sendiri dan orang lain gitu loh. Harusnya memang kalian jujur. Biar apa? Biar tenaga medis ini bisa memberikan penanganan yang tepat untuk kalian gitu kan. Apa sih untungnya kamu kena COVID terus kamu bohong? Kamu bunuh dirimu sendiri, kamu bunuh orang lain. Ya, jadi mungkin pasien-pasien yang terkena itu nggak perlu takut ya, nggak perlu takut maksudnya untuk jujur. Lagian jujur aja. Lagian ini bukan itu ya, zaman perang dunia di mana manusia itu dijadikan percobaan. Betul. Ini kan mereka itu mau menolong kita. Iya benar. Ngapain sih malu? Nggak usah lah. Maksudnya kalau kalian lebih memberatkan malu kalian malah nyusahin orang lain gitu loh. Iya, malah bener kan? Kita merasa buat kita, kalian nih, janganlah. Kasihan gitu tenaga medis yang sudah capek-capek kerja. Kita mementingkan harga diri tapi malah membunuh banyak orang. Betul. Nggak cuma dokter yang kalian bunuh atau tenaga medis yang kalian bunuh. Bisa aja kerabat kalian, keluarga kalian yang juga bisa terpapar dan ya efek paling buruknya meninggal. Gitu kan? Mereka kayak gitu karena pandangan masyarakat sih.
Karena kan banyak juga yang mandang orang korban corona itu sesuatu yang harus dijauhin merekanya. Jadi mereka nggak berani untuk menyerahkan diri karena takut sama pandangan masyarakat Iya terhadap sih. korban corona. Ya itulah Ya sih. Makanya kita harus merubah perspektif. betul. Jadi kalau ada yang kena Mindset kita corona, harus dirubah gitu loh. mending Jadi- didukung. Cara kita memandang diri kita dan memandang dunia ini memang harus itu ya. Itu yang sempat apa ya? Istilahnya benar-benar sampai jujur sampai bikin saya nyesek itu karena banyak sekali tenaga medis yang di luar sana itu dia itu terpapar hanya karena sebuah kebohongan. Jadi pasiennya itu nggak bohong, pasiennya itu nggak jujur, akhirnya dia bohong dan akhirnya dia malah nular yang lain gitu loh. Karena kan penanganannya beda-beda. Kalau memang Bahkan yang lucu itu ada, bukan lucu sih, maksudnya lucu dalam artian sindiran ya, menjengkelkan sekali itu. Ada sampai satu rumah sakit yang di lockdown malah dikunci rumah sakitnya karena ada satu pasien yang nggak jujur itu. nah ya itu, Nah itu kan betul, jadi lebih betul. kacau lagi. Betul. Rumah sakit malah jadi sarang penyakit. Memang begitu sih, cuma ya ini Ya dampaklah salah satu dampaknya. akhirnya kita juga semua yang kesusahan gitu loh. Itu sempat bikin nyesek juga karena kasihan gitu loh. Kalau Iya, ya, betul. betul. Kalau semisal kayak waktu itu kan ada perawat yang kena COVID gitu. Jadi dia dimakamkan tapi kayak ditolak sama masyarakat gitu. Padahal kan Karena pandangan masyarakat itu. iya, kan COVID kan kayak di tempat yang hidup, kayak meninggali inang yang hidup. Kalau sudah meninggal kan untuk Iya, beberapa otomatis waktu kita setelah- tinggal. iya, tapi dalam waktu beberapa jangka Nggak waktu bisa langsung meninggal juga sih. steril kan dulu sih. Kalau sudah steril kan bisa dikuburkan gitu kan. Betul. Nah, tapi si masyarakat ini kayak ketakutan gitu loh. Ya, jadi gini, masalah yang aku juga sempat beberapa kali itu dengar ada jenazah yang ditolak gitu masalah warga gitu kan. Kalau menurutku sih ya kalau sudah meninggal ya sudah sih. Toh pun mereka nguburnya juga apa ya? Maksudnya gini loh, orang-orang tuh aku sampai speechless kehabisan kata-kata gitu loh. Mau tak sebut apa orang-orang seperti itu gitu loh. Yang dia nolak jenazah nolak gini apa ya maksudnya? Gimana sih, Zul? Karena mereka juga memandang sekalipun orang yang terpapar itu sudah meninggal, jenazahnya itu masih itu bisa menyebarkan virus-virus juga. Maksudnya Iya. virusnya itu nggak mati, makanya mereka jadi menjaga jarak itu. Tapi kalau memang Tapi kan- menolak itu Nggak masuk akal gitu lah. kayak kurang bermoral gitu. Iya, nggak berkemanusiaan. Iya. Maksudnya kalau Anda yang posisi itu gimana, mau atau tidak gitu kan? Gimana kalau itu keluarga Anda? Iya. Apa yang akan Anda lakukan? Ya. Kita tinggal balik gitu aja sih sebenarnya. Untuk menyadarkan masyarakat itu gampang kok. Tinggal kita balik kondisi mereka ke kondisi kita. Gitu aja loh. Kalian bayangin aja kalau misal salah satu anggota kalian, keluarga kalian ada yang meninggal kena karena COVID gitu ya. Aku nggak minta kan doain. Misalkan ya kan ada yang meninggal karena COVID, terus pada saat mau dimakamkan jenazahnya ditolak. Gimana rasanya? Ini khusus yang buat nolak itu tadi. Iya kan? Iya. Masuk akal gak? Aku kayak emosi sekali ya. Oke lanjut. Oke, lanjut. Mas apa lagi nih? Sebenarnya banyak ya yang bisa dibahas. Banyak sekali, gak apa-apa lah. Sisi negatif dan sisi positifnya Iya, itu betul, pasti betul. ada. Tadi sudah bahas ODP, PDP, udah tahu biasanya juga. Sekarang tentang OTG, ini OTG tak pikir kabel. Ternyata apa itu? Singkatannya apa itu OTG? OTG, apa Rum? Apa Del? Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu dia tuh positif, suhu tubuhnya juga tinggi. Tapi dia gejalanya tuh ringan, kayak batuk-batuk ringan. Nah, ini tuh dia tuh nggak tahu kalau dia tuh kena corona. Jadi dia tuh kayak biasa aja. Nah, setelah dites itu dia tuh positif gitu. Jadi kan lebih berbahaya karena nggak ada gejala yang ya berlebihan gitu. Jadi kayak perawat Jadi itu nggak biasa kelihatan santai gitu ya, aja kayak makanya Jadi kelihatan nggak gitu. dinotis. gitu, belum fix. Oh ini gejalanya itu masih ringan, masih belum tentu COVID. Misal dia batuk-batuk itu kan bisa bermacam-macam penyebabnya, kayak flu atau penyakit-penyakit lainnya kan juga ditandai dengan batuk radang. Nah itu kayak
selalu corona. Jadi kayak perawat itu cenderung kayak oh ini bentuk corona, jadi dia nggak pakai pengaman. Jadi kayak bisa menulari orang itu jauh lebih banyak. Iya betul. Itu nanti bisa jadi gini. Ini kita udah bahas kan tentang OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi aku sempat beberapa minggu yang lalu itu ngelakuin riset kecil-kecilan sih. Aku sama ada satu rekan lagi itu ngelakuin bukan penelitian, kita diskusi berdua gitu loh. Jadi beliau bilang dan saya menyetujui, memang logika dan masuk akal gitu loh. Jadi bisa dikategorikan lagi untuk beberapa orang yang memang terpapar positif ataupun negatif. Jadi gini, yang pertama ada pasien yang memang positif, ya toh? Ada pasien positif. Nah di pasien positif ini dia ada pasien positif dengan gejala yang sudah kelihatan, udah kasat mata gitu loh, dia batuk, pilek dan sebagainya, memang gejala-gejalanya COVID gitu ya, itu positif dengan gejala, ya kan? Ada lagi dia positif tanpa gejala. Dia positif mungkin hampir sama dengan OTG ya, orang tanpa gejala ya, dia positif tapi nggak muncul gejalanya, ya kan? Dan Berarti yang OTG orang tanpa gejala ini dia positif tapi gejalanya nggak seberapa kelihatan gitu. Berarti kelihatan, kasat mata. itu ya mengerikan kayak film-film franchise alien gitu ya. Ya betul. Bisa jadi. Dia sudah kena lalu bangun-bangun oh biasa-biasa aja. Terus betul, akhirnya betul. tiba-tiba dadanya sesek dan keluar. Keluar aliennya. Jadi ngeri juga ya ini. Nah, itu mungkin yang positif tanpa gejala itu bisa masuk ke OTG tadi ya. Terus yang ketiga ini dia ada positif tanpa gejala, nggak ada gejala sama sekali, tapi dia carrier. Dia orang positif pembawa virus, gitu. Jadi dia nularin, tuh. Terus yang satu lagi yang negatif. Kalau negatif ini cuma kebagi dua. Dia memang negatif, penuh negatif, memang dia nggak terpapar sama sekali. Atau yang bahaya adalah negatif carrier. Dia hasil tesnya negatif, nggak ada gejala COVID, memang dia nggak terpapar COVID, tapi dia carrier. Carriernya di mana? Bukan di dalam tubuh, tapi di sekitar kulit, benda-bendanya. Jadi mungkin yang negatif carrier ini dia habis bertemu dengan orang yang memang positif, terus dia bersalaman atau dia memegang benda-benda dari orang yang positif tersebut, tapi dia nggak tertular karena imunnya dia kuat, tapi dia membawa karena dia ada di sekitar kulit atau barang-barang sekitarnya dia. Itu yang paling bahaya, itu negatif carrier memang. Gitu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman riset kecil-kecilan saya. Ya Gimana, ada tanggapan nggak? itu penting sih untuk tahu apa jenis-jenisnya, karena kan akhirnya jadi tahu juga kita Ya. ini orangnya seperti apa, maksudnya Betul, banyak jadi juga itu. orang-orang Jadi juga. ada 5 tadi guys. Kalau menurut saya ya, ada positif dengan gejala, memang dia ada gejalanya dan jelas ini positif gitu ya. Terus yang kedua dia positif tanpa gejala, biar bisa dikategorikan dengan OTG tadi, orang tanpa gejala atau gejalanya ringan gitu ya. Yang ketiga positif tanpa gejala tapi dia carrier, dia pembawa virus dan menyebarkan ke orang lain gitu. Terus yang negatif juga dibagi dua. Negatif itu negatif memang benar-benar bersih, dia tidak terpapar, dan yang terakhir negatif carrier, ini yang paling bahaya gitu, teman-teman. Oke. Mungkin Arum atau Adel ada pendapat?